Selamat sore, Shalom. Saya percaya keadaan kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya mau berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Sepakat dengan saya katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini ada satu pesan Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Saudaraku perhatikan pembacaan firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan firman Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terlalu percaya gini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup kita yang lepas dari perhatian Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena seizin Tuhan. Amin. Saudaraku, Alkitab mencatat satu kali ada seorang yang bernama Ayub. Firman Tuhan berkata, ini orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang jujur, bahkan Alkitab bilang dia menjauhi kejahatan. Bisa dibilang, wah, di hadapan Tuhan dia perfect, saudaraku. Tidak ada celah sama sekali untuk dia harus mengalami sesuatu yang malang atas hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat, diizinkan dalam kehidupan Ayub, di dalam satu waktu kehidupan dia, segala sesuatu yang dia punya, segala sesuatu yang melekat dalam hidupnya, itu hilang, saudaraku. Habis. Apa saja itu? Alkitab mencatat, harta, benda, kekayaan Ayub habis. Ternak-ternak Ayub habis. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah Ayub punya 10 anak, yaitu 7 pria dan 3 wanita. Anak-anak yang sangat dikasihi, dan dalam satu waktu pun semuanya mati, saudaraku. Tidak berhenti sampai di situ. Alkitab juga berkata buat saya dan saudara, Ayub diizinkan untuk mengalami satu penyakit, yaitu borok kudis, bisa dibilang ya, yang sangat gatal sekali gitu. Dia garuk-garuk sedemikian rupa untuk mencoba menghilangkan rasa gatalnya. Bahkan dalam kondisi yang sangat dan paling mengenaskan dalam kehidupan Ayub. Seorang istri yang seharusnya mendukung dia, mensupport dia, memberi kekuatan kepada dia, hari itu berkata seperti ini, mati saja kamu dan kutuki Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Tapi pertanyaannya buat kita hari ini adalah, apakah tidak ada Tuhan di dalam kondisi Ayub? Saya mau bilang sama saudara, ada Tuhan di dalam kondisi Ayub. Demikian juga dengan apa yang diizinkan hari ini terjadi atas hidup saya dan saudara. Saya percaya bahwa ini situasi yang gak mudah buat setiap kita gitu. Ada banyak orang mungkin hari ini sudah berkata, oh, berat sekali keadaanku. Nggak sedikit mungkin berkata hampir menyerah dengan semua yang diizinkan terjadi. Tapi saya mau bilang sama saudara, apapun keadaanmu, mungkin banyak orang berkata nggak baik, bahkan saudara berkata keadaanku nggak baik. Benar, keadaanmu mungkin nggak baik, tapi saya mau bilang sama saudara, ada Tuhan di dalam segala sesuatu yang hari ini diizinkan terjadi. Amin. Nah saudaraku, kalau engkau tahu bahwa ada Tuhan di balik semuanya ini, maka yang gak boleh hilang dalam hidup kita adalah apa? Iman dan kepercayaan. Sama-sama dengan saya katakan iman dan kepercayaan. Iman dan kepercayaan dalam hal apa? Iman dan kepercayaan bahwa saya dan saudara pasti menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang? Di dalam ayat yang barusan tadi saya bacakan buat setiap kita, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini, saudaraku. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang pertama, saya mau bilang sama saudara, percaya, yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini, sekalipun sakit, sekalipun berat, sekalipun menyiksa keadaan kita, tapi saya mau bilang sama saudara, tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan firman Tuhan berkata dengan jelas buat kita, roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Dengan kata lain, roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari semua masalah, persoalan yang hari ini ada dan diizinkan terjadi atas kehidupan kita. Saudaraku, kebenarannya Yesus bilang sama saudara seperti ini.
Hari-hari ini mungkin kita nggak bisa berkata kepada family kita, kepada saudara kita, mungkin kepada relasi kita, tolong bantu aku, tolong dukung aku. Mungkin ada banyak orang yang berkata, keadaanku sama gitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, ada satu pribadi yang gak pernah tinggalin saya dan saudara. Ada satu pribadi yang melekat dalam diri kita. Namanya Yesus. Roh yang ada dalam dirimu dan diriku, diri orang percaya, jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia, dari semua masalah yang ada di dunia ini. Sepakat dengan saya katakan, amin. Jadi saudaraku, percaya bahwa pencobaan-pencobaan, situasi-situasi sukar yang sementara ini terjadi adalah enggak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan memberi kekuatan buat saya dan saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan berkata seperti ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan yang kedua, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada dua kata kunci. Dikatakan Allah kita setia, yang kedua Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, saya mau bilang sama saudara, engkau gak sendiri, saudaraku. Engkau gak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan engkau. Namanya Immanuel. Amin. Izinkan Dia memberi kekuatan kepadamu. Ketika engkau menyadari bahwa roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar dari semua masalah yang diizinkan terjadi hari ini. Yang kedua, engkau menyadari hari ini, kau tahu hari ini bahwa Allah yang kau sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang Immanuel. Dia bersama-sama dengan saudara. Pertanyaannya adalah, sudahkah kau melibatkan Dia? Waktu-waktu seperti ini seharusnya menjadi waktu untuk saya dan saudara semakin karib dengan Tuhan. Amin. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain, saudaraku. Saudara punya respon yang benar manakala saudara tahu dan percaya bahwa pribadi Immanuel itu pribadi yang menyertai hidup saya dan saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan di dalam teks ini, dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-13, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini alasan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dia sanggup buat jalan. Sama-sama katakan, Dia sanggup buat jalan. Ketika rasanya tidak ada jalan, semuanya buntu, seolah-olah keadaan semakin nggak baik, saya mau bilang sama saudara, Dia sanggup buat jalan. Ketika tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan. Di padang belantara, di padang gurun, Tuhan sanggup buat jalan. Satu kali Alkitab menceritakan buat kita, bangsa Israel dikejar oleh Mesir. Di depan Musa dan semua orang Israel pada waktu itu terbentang lautan yang sangat luas sekali. Tidak ada jalan di situ, saudara. Orang berkata takdir mereka mati, selesai, binasa hari itu. Tapi Tuhan yang menyertai mereka, dan Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Tuhan yang sama, yang hari itu buat mukjizat. Musa angkat tongkat, laut terbelah, lautan yang membentang itu terbelah, dan ada jalan yang baru yang Tuhan buat, sehingga bangsa Israel bisa keluar, menyelesaikan semua pergumulan hidup mereka dari kejaran orang-orang Mesir. Mereka menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang sama saudara, keadaanmu hari ini mungkin belum berubah, engkau mungkin belum melihat jalan itu, tapi percaya, engkau semakin tenggelam dalam rencananya Tuhan. Saudaraku, percaya ya, rohmu jauh lebih besar, Tuhan yang dalam dirimu jauh lebih besar dari semua masalah yang ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yang kedua tadi apa dikatakan? Kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup campur tangan atas kehidupan kita. Amin. Dia sanggup campur tangan atas kehidupan saya dan saudara. Dan Alkitab ini ditutup dengan kebenaran ini, saudaraku. Dia memberi jalan buat saya dan saudara. Kiranya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Jangan menyerah, tapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Minta intervensinya Tuhan, semakin intim sama Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.